Mereka tumbuh di era digital, mengenal dunia lewat layar, belajar dan bermain di aplikasi hingga bersosialisasi hanya dengan ujung jari. Namun, di balik kemudahan tersimpan ancaman dan risiko yang berdampak panjang. Dari paparan konten kekerasan dan pornografi, eksploitasi data pribadi anak, hingga kecanduan digital. Ruang digital hari ini belum sepenuhnya aman bagi anak-anak kita, serta dapat mengganggu tumbuh kembang mereka. Sebagai respon terhadap risiko dan dampak negatif ruang digital terhadap anak, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau yang dikenal dengan PP Tunas, pemerintah menetapkan kebijakan tata kelola penyelenggara sistem elektronik pelindungan anak di ruang digital. Dengan adanya PP Tunas, tanggung jawab pelindungan anak di ruang digital tak lagi diletakkan pada pundak orang tua dan pendidik semata. Secara kolektif, seluruh pihak termasuk pemerintah, penyelenggara sistem elektronik atau penyedia platform digital, dan masyarakat harus mengambil peran untuk memastikan anak Indonesia dapat berdigital dengan aman. PSPK sebagai organisasi terus berupaya mendorong kebijakan yang berpihak kepada anak. PSPK turut berkontribusi dalam penyusunan kajian akademik penguatan pelindungan anak dalam ruang digital. Kajian ini dilakukan untuk memastikan bahwa PP Tunas disusun berdasarkan kajian ilmiah, berbasis bukti, dan sejalan dengan prinsip tumbuh kembang anak. Di balik perkembangan teknologi informasi terdapat pertanyaan mendasar. Apakah anak-anak kita aman di ruang digital? Kajian ini berangkat dari kegelisahan tersebut. Dilihat dari perkembangan sosial, kognitif, dan emosi anak, mereka rentan terdampak oleh berbagai dampak negatif dan resiko di ruang digital. Mereka masih kesulitan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana fitur-fitur dan konten yang bermanfaat, mana fitur dan konten yang bisa membantu mereka untuk tumbuh dan berkembang. Penelitian menunjukkan bahwa 80% anak menghabiskan rata-rata 7 jam di ruang digital. Kondisi ini jika tidak kita kelola dengan baik bisa menimbulkan berbagai risiko perkembangan. Kognitif mereka bisa terganggu, sebagai contoh mereka bisa mengalami gangguan perhatian, mereka juga bisa kesulitan untuk meregulasi emosi, dan mereka bisa terpapar oleh berbagai risiko yang bersifat kriminal seperti eksploitasi. Dalam kajian ini kami mengidentifikasi ada 6 kategori risiko digital. Yang pertama adalah risiko konten, di mana anak-anak rentan terpapar oleh konten negatif seperti pornografi, misinformasi, dan hate speech. Yang kedua adalah risiko kontak, di mana anak-anak berisiko berinteraksi dengan orang asing yang bisa menjadi predator dan membahayakan keselamatan mereka. Yang ketiga adalah risiko perilaku, di mana anak-anak bisa saja menjadi pelaku atau korban berbagai tindakan yang negatif, seperti misalnya bullying atau penyebaran konten negatif. Yang ketiga adalah risiko konsumen, di mana mereka terbuka terhadap berbagai ancaman eksploitasi ekonomi tanpa sadar. Kemudian yang kelima adalah risiko lintas sektor, di mana keseluruhan ekosistem media dari IoT, kemudian artificial intelligence, dan algoritma yang ada di media sosial dan media digital membuat mereka berada dalam posisi yang sangat rentan. Kemudian yang terakhir, keenam adalah risiko adiksi, di mana mereka bisa mengembangkan kecanduan internet, kecanduan media digital, dan itu membuat mereka berisiko tidak mampu mengembangkan potensi dirinya secara maksimal. Sebagai contoh, kecanduan bisa mengganggu perkembangan working memory, kesulitan untuk berkonsentrasi, memfokuskan perhatian, kemudian kesulitan untuk mengendalikan diri, rasa gelisah, dan juga kecemasan akibat berbagai paparan dan perbandingan sosial dengan kehidupan anak-anak lain. Bagian otak yang mengatur proses pengambilan keputusan, yaitu prefrontal cortex, belum berkembang secara sempurna sampai anak menginjak usia 25 tahun. Paparan media digital yang terlalu berlebihan bisa menyebabkan gangguan atensi,
kesulitan untuk berkonsentrasi, dan brain rot. Secara emosional, dampak negatif dari media digital bisa memicu anak untuk mengalami kegelisahan yang berlebihan, kecemasan, dan bahkan sampai depresi. Kemudian pada aspek perkembangan sosial, paparan media digital membuat mereka selalu membanding-bandingkan diri dengan kehidupan orang lain, menyebabkan penurunan rasa percaya diri dan kesulitan untuk mengembangkan hubungan sosial yang sehat. Setiap kelompok usia anak memiliki karakteristik perkembangan yang berbeda-beda. Anak usia 3-6 tahun, mereka belum bisa menyaring informasi dan cenderung masih sangat emosional. Anak usia 7-12 tahun, mereka sudah bisa berpikir secara logis, tetapi kesulitan untuk memahami konsekuensi jangka panjang. Anak usia 13-15 tahun, mereka mampu berpikir secara abstrak, tetapi cenderung masih impulsif. Kemudian anak 16-17 tahun, mereka sudah matang secara kognitif, tetapi masih sensitif dan gampang terpengaruh oleh berbagai tekanan sosial. Artinya bahwa setiap kelompok usia memiliki kebutuhan perkembangan yang berbeda-beda, dan setiap tahap perkembangan ini harus terpenuhi kebutuhannya. Dan kita harus memastikan mereka mampu berkembang secara optimal sebelum bisa menggunakan media digital secara mandiri. Oleh karena itu, pelindungan anak di ruang digital tidak bisa dibabatkan hanya kepada orang tua atau anak itu sendiri saja. Inilah mengapa kami merekomendasikan pendekatan digital safety by design ketika merancang produk, layanan, dan fitur digital untuk anak. Prinsip ini menekankan bahwa keamanan anak harus dipikirkan secara matang dan dikembangkan sejak awal sebuah aplikasi atau platform digital dibuat, bukan baru ditambahkan setelah produknya jadi dan digunakan. Penyedia platform digital atau PSE harus menyediakan produk, layanan, dan fitur digital yang pertama, menyesuaikan dengan usia anak, lalu desain yang ramah anak, juga meminimalkan data yang dikumpulkan dan memaksimalkan privacy, lalu menghindari manipulasi digital atau dark patterns, dan juga memberikan kontrol kepada orang tua dan mekanisme yang transparan. Dan mereka juga harus memastikan default settings yang aman untuk aplikasi yang mereka desain. Banyak negara telah mengambil langkah, umumnya melalui asesmen risiko dan pencegahan akses ke konten berbahaya. Di antaranya, Inggris melalui Online Safety Act 2023 yang mewajibkan asesmen risiko bagi platform besar. Kedua, Australia dengan pembatasan media sosial untuk anak di bawah 16 tahun di Online Safety Amendment Act 2024. Lalu Amerika Serikat dengan pelindungan data anak dari Children's Online Privacy Protection atau COPPA. Juga China yang melarang algoritma rekomendasi berbasis profil anak, beserta dengan mewajibkan fitur pencegahan adiksi digital. Indonesia juga telah menerapkan PP Pelindungan Anak di Ruang Digital atau PP Tunas. Langkah ini menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang mengesahkan peraturan mengikat dengan mendorong tanggung jawab dan akuntabilitas penyedia platform digital atau PSE atas pelindungan anak di ruang digital. Dalam kajian ini, kami merekomendasikan yang pertama, regulasi teknis PSE atau penyedia platform digital yang mengadopsi prinsip digital safety by design. Yang kedua, klasifikasi risiko berdasarkan dampaknya terhadap anak. Yang ketiga, verifikasi usia yang akurat, aman, dan menjaga privasi. Dan yang keempat, penyediaan akses aman dan konten yang ramah anak. Lalu yang kelima, literasi digital berkelanjutan bagi anak dan orang tua. Yang keenam, tanggung jawab penyedia platform digital untuk melakukan pencegahan dan pelaporan risiko. PSPK percaya bahwa suatu kebijakan dapat memberikan dampak nyata kepada anak dan masa depan bangsa jika seluruh pihak saling bersinergi dan berkolaborasi dalam menerapkannya, serta mengawasi implementasinya agar benar-benar berpihak kepada anak. Mari bersama menciptakan ruang digital yang aman bagi anak dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.